Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Iya. Gimana? Sudah snacking or having Belum, toilet saya Acil. Belum, aku not juga yet. belum. Belum, saya Acil cuma main. Oh, okay. Hopefully you're not too tired ya. Yeah, I'm not tired. I'm not tired. Ya, good. Semangat, harus tetap semangat ya. Oke. Nah, kita di sini mungkin tidak semua yang hadir ya. Abraham sakit. Ini baru 8-9 orang, bukan sakit sih, lagi ke dokter. Jadi lagi minta izin ke dokter. Oke, kita ada berapa siswa? 2, 4, 6, 8. Ya, Ayla masih ikut remedial kayaknya ya. Oke, baiklah, seberapa yang ada. Sebelum kita mulai ya pembelajaran kita, oke, Radinka masuk. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini Radinka, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oh dear God, thank you for this new day. Bless us and let us to study today. May you bless our parents and teacher. Amen. Amen. Okay, Anna, are you still eating? Are you still eating? Okay, can you? Yes. Can you postpone your activities just for a while? Okay. Ya, baik. Ya, sekarang pastikan kalian sudah siap buku tematiknya. Tema berapa? Tema 3. Tema 3. Iya. Oke. Tema 3. Siapkan stationery-nya. Ya, good job. Ya, keren. Stationery-nya. Hari ini kita akan menganalisis teks bacaan tentang konsep perubahan wujud benda yang berasal dari kayu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menyimpulkan hasil analisis teks bacaan tersebut dan melakukan pengamatan terhadap benda-benda sekitar yang terbuat dari kayu. Kita juga akan menganalisis gambar kepala banteng pada lambang negara Garuda Pancasila dan menghubungkan arti gambar sila keempat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan permasalahan faktual terkait penebangan liar. Kita akan melakukan musyawarah dan menyajikan hasil musyawarah secara tertulis. Pada akhirnya kita akan menganalisis gerak dasar melempar dan menangkap bola dan mengikuti teknik gerak dasar melempar dan menangkap bola melalui penugasan. What is this? Miss, aku jawab dari screen aja. Ya, dari tempat, dari gawainya kamu, dari HP-nya kamu. Kok di chatnya belum ada? Di chat punya aku belum ada. Di chat room, bukan di WA ya, di Zoom. Iya. Ada. Aku baru masuk. Iya, ya kamu ke room. Scroll up chat roomnya. Bagaimana bahan-bahan mentah tersebut diubah menjadi benda yang kita perlukan? Mari kita selidiki bagaimana bahan kayu diubah menjadi benda-benda yang bisa kita pakai sehari-hari. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari kayu. Juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Oke, wait. Ya, jadi Radinka bacanya nggak usah buru-buru, supaya tanda bacanya bisa benar-benar diikuti, ya.
Jadi kalau mau baca, kalau ketemu titik, intonasinya gimana? Menurun ya. Terus berhenti sejenak, jangan langsung disambung. Oke? Lalu kalau ketemu koma, intonasinya apa? Agak naik ya. Jadi kalau membaca ingat, perhatikan tanda bacanya. Ya, lanjut. Yang kedua siapa? Kenzi. Silakan. Kayu adalah bagian dari pohon. Itu teks ya. Baik, dari bacaan yang kita sudah baca tadi ya. Mari kita perhatikan. Menurut bacaan tadi, ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? 2 hingga 4 minggu. Iya, 2 hingga 4 minggu. Kira-kira kenapa harus dikeringkan? Karena kalau nggak dikeringin, untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Iya, jadi dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Pelangi Lebih kuat. bukan khusus. Karena kayu itu sifatnya lunak atau keras? Keras. Jadi yang lebih mudah dibentuk adalah benda-benda yang sifatnya lunak ya biasanya. Oke, baik. Yang nomor 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Api. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api. tidak tahan api. Ya, jadi lebih komplit lagi ya Kenzi, tidak tahan api. Oh. Ya. Namun ada Lalu apa beberapa lagi? yang mudah terserang sayap atau serangga lain. Ya, siapa yang investasi? Penebangan liar itu kan mereka potong pohon sembarangan, ya kan? Ya. Nah, silakan dijawab bagaimana cara supaya orang-orang itu berhenti potong pohon atau bagaimana pokoknya caranya agar desa itu ya pokoknya berhentilah gitu ya. Bagaimana caranya mengembalikan hutan seperti semula? Apa usaha yang harus dilakukan? Ya, tapi jangan jawab sekarang. Sekarang, jawab sekarang. Langsung ditulis, langsung jawab sekarang ditulis. Miss kasih waktu 3 menit dari sekarang. Itu pohon harus diatur. Penebangan pohonnya harus diatur. Ya, good. Dibuat peraturan. Ya, oke tulis, dibuat peraturan. Kalau Darren apa jawabannya nomor 2? Erosi banjir. Erosi atau tanah longsor ya. Kemudian banjir. Udah tulis. Rafa nomor 3. Gimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Tanam pohon-pohonnya kembali. Oke, good job. Ditulis ya. Nanti ditanya kalian jawab ya. Bol? Ya, only 2 people. Nomor 1. Di desa sini banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Telepon polisi. Oke, telepon polisi. Oke, coba Telepon polisi benar, boy. Iya, jadi maksudnya melapor ke yang lainnya. Iya, melapor ke pihak berwajib ya untuk ditindak. Oke, jadi Kaila sekali lagi. Kaila yang nomor 2 kelompok kalian hasil musyawarahnya apa? Air menggenang dan terjadi di banjir. Dan terjadi banjir. Oke, jadi kalau terus-terusan akan mengakibatkan baik secara hukum. Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 jawab nomor 2. Silakan. Hasil diskusinya apa? Air dan terjadi di banjir. Oke. Ya, jadi tadi itu apa? oke. Nggak kedengeran soalnya semuanya berisik. Iya, makanya di mute. Miss bilang di mute. Ya. Cuman kalau kalian mau bicara baru itu kalian boleh unmute. Oke, jadi Kaila sekali lagi
Saila yang nomor 2, kelompok kalian hasil musyawarahnya apa? Air menggenang dan terjadi di banjir. Dan terjadi banjir. Oke, jadi kalau terus-terusan akan mengakibatkan banjir. Selain banjir apa lagi kira-kira? Tahu. Terjadi. Kelompok terakhir, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Reboisasi. Ya, melakukan reboisasi. Ya, apa itu reboisasi? Apa itu reboisasi? Bibit pohon ulang. Iya, menanam bibit pohon ulang. Oke, nah, permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk Maaf, koneksi. Banteng juga suka berkumpul dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Sebenarnya video itu adalah video terakhir yang bisa kalian lihat. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan lagi evaluasi yang tadi di quizzes. Itu kalian bisa kerjakan lagi, nanti Miss akan share di Google Classroom. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Miss mau tanya. Hari ini kita belajar apa? Belajar manipulatif. Gerakan manipulatif. Oke, kalau dari yang awal kita belajar apa tadi? Kayu. Ya, tentang Kayu. kayu. Kayu kenapa kayu? Perubahan benda ya, perubahan benda dari kayu menjadi apa? Jadi benda. Menjadi benda-benda siap pakai. Oke. Lalu tadi kalian sudah bermusyawarah. Gimana musyawarahnya? Berjalan dengan lancar? Iya. Oke. Nah, musyawarah itu termasuk pelaksanaan sila ke berapa? Pelaksanaan sila ke keempat. Good job, Emily. Nah, lambang dari sila keempat apa? Kepala banteng. Nah, kenapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat? Karena banteng hewan yang berkumpul. Oke, karena good job Kenzi, karena senang berkumpul ya. Jadi seperti orang bermusyawarah. Hewan yang suka berkumpul. Betul, Dara. Oke, good job. Tadi di kuis ada nih. Oh iya, betul. Nanti kalian akan coba jawab lagi. Nanti kalian bisa lihat, bandingkan. Sebelum kalian belajar materi ini dan sesudah belajar, kira-kira kalian dapatnya bagus nggak? Ya, oke. Nanti silakan dikerjakan di kuisis secara tidak live ya. Dan baik, gimana? Walaupun memang agak lama belajarnya, what do you feel? Senang atau tidak? Sudah senang dapat ini. Oke. Ini aku udah buka Miss dari tadi, Miss. Oh gitu ya. Apa ya? Oke deh, kalau begitu kita akan tutup dengan doa. Silakan Achilles. Ya, silakan Achilles. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Yuk, kita sikap doa semua. Yuk. Ya, silakan.
teman yang nama Esa, Sarah, Jess, dan teman-teman juga seperti. Amin. Oke ya. Sekali lagi misalnya bilang terima kasih buat kalian ya sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa hari Senin. Bye nih. God bless you. Bye bye. Oke, sehat selalu ya buat kalian ya. Bye.